Halo teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas 3 kebijakan penting yang harus mulai dipikirkan pemerintah kita di Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Selama 2 bulan terakhir saya berada di New York dan sekarang situasinya saya sudah di lockdown di New York. Skala lockdownnya tentu tidak total lockdown seperti yang terjadi di Italia atau di Wuhan, China, tapi hanya pekerja esensial saja yang sekarang bisa pergi bekerja di New York. Pekerja esensial itu seperti apotek, supermarket, restoran masih bisa buka walaupun hanya sekedar take out atau delivery, dan banyak beberapa unsur pekerjaan yang esensial lainnya. Selain itu semua sudah tutup, teater tutup, bioskop tutup, sekolah tutup, universitas tutup. Bahkan kita juga tidak boleh kumpul-kumpul lagi di park. Yang boleh hanyalah kegiatan soliter, yaitu perjalanan yang sendiri atau misalnya bersama dengan anggota dari sebuah keluarga atau rumah tersebut. Apa yang disebut oleh Gubernur Cuomo sebagai New York on pause. Jadi Gubernur New York menyebutnya bukan lockdown tapi New York on pause. Tapi sebenarnya selama 2 bulan ini dan sebenarnya sebulan terakhir, kisah New York ini sangat penting untuk kita pahami. Mengapa penting? Karena apa yang terjadi di New York hari ini mungkin bisa terjadi di Indonesia 1 minggu sampai 2 minggu kemudian. Bisa dibilang New York ini adalah masa depan dari negara-negara yang sekarang misalnya belum mencapai peak dari pandemi corona ini. Dan kita bisa ambil banyak pelajaran dari sini. Kenapa saya ambil New York bukan Korea Selatan atau Singapura? Karena menurut saya ada kemiripan antara New York dan Indonesia gitu. Terutama di daerah-daerah di mana kita di Indonesia sangat terpapar dengan COVID-19 ini. Misalnya di daerah urban kan. Dan kebanyakan misalnya penyebarannya yang paling masif ada di Jakarta. Dan kita harus melihat dari kasus New York ini betapa kita tidak boleh lagi menganggap enteng COVID-19. Jadi jangan ada yang malah jalan-jalan atau menganggap enteng ini. Karena situasinya di New York City, awal Maret itu baru ditemukan 1 kasus positif COVID-19 atau corona. Per hari ini, situasinya sudah mencapai hampir 15.000 orang yang terkena COVID-19. Artinya sangat cepat penyebarannya, sangat masif penyebarannya. Dan ini menunjukkan bahwa kita harus sadar siapapun bisa menjadi carrier, siapapun bisa kena. Nah karena itu stay at home, tinggal di rumah aja, jangan kemana-mana. Nah, sekarang yang kita harus lihat dan menurut saya harus kita perhatikan adalah bagaimana New York misalnya mengatasi persoalan ini. Karena New York adalah epicenter dari pandemi corona di Amerika Serikat. Dan kita harus belajar dari sini. Bisa dibilang Amerika cukup lambat dalam menangani kasus corona ini. Dan bisa dibilang memang juga negara-negara di dunia terlambat dalam menangani ini. Mungkin awalnya isu ini dianggap enteng, tapi ternyata persoalan ini menjadi begitu besar. Dan bisa dibilang masing-masing negara mulai kesulitan. Tapi yang justru saya salut di New York ini, karena memang Amerika memiliki keistimewaan sebagai negara federal, di mana negara-negara bagian memiliki peran yang besar sekali terhadap negara bagian tersebut. Gubernur memiliki kewenangan yang sangat besar, maka banyak sekali langkah-langkah yang bisa diambil oleh gubernur. Misalnya dibanding Jakarta atau dibanding Indonesia yang negaranya sistemnya memang unitary, negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi kita bisa belajar dari sini. 10 hari yang lalu, New York itu masih mengetes hanya 1.000 orang per hari. Sekarang, 10 hari kemudian, mereka sudah berhasil mengetes 16.000 orang per hari. Lihat bagaimana cepatnya mereka beradaptasi dengan situasi, membuat testing center, mempersiapkan test kit, dan dalam 10 hari mereka bisa berubah dari 1.000 orang per hari yang dites positif corona menjadi 16.000 per hari. Ini adalah satu poin penting untuk kebijakan, yaitu kecepatan. Dan kita lihat sekarang pemerintah Indonesia sudah mulai membeli dan juga menerima bantuan dari misalnya China terkait test kit yang dibutuhkan untuk virus corona ini. Dan saya kira kecepatan itu yang sekarang kita butuhkan. Begitu test kit itu siap, kita harus melihat orang-orang suspek, orang-orang yang punya potensi terkena virus corona, dan bahkan mulai menjalankan tes itu di daerah-daerah yang paling masif penyebarannya terkena corona. Jadi kalau misalnya kita mungkin sekarang tesnya masih beberapa ratus, kita harus beberapa ribu misalnya, kita harus meningkatkannya menjadi belasan ribu.
per hari. Nah itu yang perlu kita lakukan. Kita bisa dibilang tidak 100% terlambat, tapi juga tidak 100% cepat. Artinya mungkin kita berada di tengah-tengah, tapi yang harus kita ingat adalah daripada kita bicara soal keterlambatan, lebih baik sekarang kita mengganti keterlambatan itu dengan kecepatan dan mulai serius melakukan tes massal dan besar-besaran seperti yang Presiden Jokowi katakan. Dan menurut saya itu akan sangat bagus. Meskipun tentunya kita juga harus ingat tetap stay di rumah. Karena bukan berarti dengan tes massal kita tetap bisa pergi keluyuran kemana-mana. Dan yang kedua, yang menurut saya yang paling penting, kebijakan dari New York, dan ini memang sih masih belum kebijakan sifatnya, tapi ini adalah sebuah eksperimen yang sangat penting dan memang sekarang sedang dikerjakan, dan mungkin ini bisa dikatakan kelebihan Amerika. Amerika punya universitas-universitas yang memiliki kemampuan riset kelas dunia, dan Gubernur New York, dan sekarang juga isunya sudah mulai dibahas oleh The Economist dan dibahas oleh berbagai macam majalah-majalah atau jurnal-jurnal mengenai policy, adalah mengenai sebenarnya bagaimana kita bisa memulihkan ekonomi. Tentu kita nggak bisa begini terus dong, kita nggak mungkin berhenti terus seperti ini. Dunia tidak mungkin berhenti begini terus dan semua orang tinggal di rumah. Dunia tentu harus bekerja dan orang butuh kerja, dan kita harus memulihkan ekonomi kita. Situasinya sekarang di Amerika, beberapa universitas, saintis dan para ahli sedang bekerja mencoba mencari tahu kemungkinan adanya antibody test. Apa itu antibody test? Dan ini adalah sebuah plan yang akan masuk dalam plan Gubernur New York, yaitu disebut sebagai New York Forward. Gimana caranya ada economic plan untuk mengembalikan ekonomi kita. Dalam plan ini, kita, para saintis ini mencoba untuk melakukan antibody test, mengetes antibody seseorang, dan melihat apakah seorang itu sudah pernah kena virus corona. Jika orang tersebut sudah pernah kena virus corona dan self-resolve, artinya mampu menyembuhkan dirinya secara sendiri dengan virus corona, bisa karena misalnya antibodinya mengalahkan virus tersebut, karena kita harus ingat kita bisa jadi carrier virus tapi asimptomatik, artinya virus tersebut bisa jadi juga kalah oleh antibodi kita. Dan kemungkinan adanya imunitas dari tubuh orang tersebut terhadap virus tersebut. Nah, jika memang nanti sudah ditemukan betul bahwa seseorang yang sudah sembuh dari virus tersebut atau orang tersebut yang mampu mengalahkan virus tersebut melalui antibodinya, dan memang ternyata betul-betul menjadi imun terhadap virus corona, kita bisa mengembalikan orang-orang tersebut ke perkantoran lagi dan mulai bekerja lagi. Jadi ini sangat penting untuk mengetahui siapa saja yang kira-kira akan mampu kembali bekerja karena sudah memiliki imunitas. Yang tidak kalah penting dan kunci di sini adalah testing. Ini adalah mengenai testing. Kalau mungkin kemarin kita membuat sebuah perbedaan antara, kita harus utamakan kesehatan masyarakat, jangan mikirin ekonomi aja. Sebenarnya ini adalah dua hal yang sangat berkaitan. Begitu masyarakat kembali sehat, begitu kita bisa menyediakan testing center yang besar dan memiliki testing kit yang layak dan memiliki teori-teori yang terbukti seperti yang sudah saya katakan, maka ekonomi pun akan kembali pulih karena masyarakat akan kembali bisa bekerja. Jadi kita tunggu saja mengenai antibody test ini. Tapi salah satu isu yang sangat penting dan saya pikir harus terus kita diskusikan. Begitu antibody test ini terbukti, saya kira Indonesia juga harus dengan segera melakukan antibody test ini. Kalau bisa dibilang kita agak sedikit terlambat dalam mengimpor atau misalnya menyiapkan testing kit. Jika nanti antibody test ini terbukti, kita tidak boleh terlambat lagi. Kita juga ingin ekonomi kita cepat pulih, kita ingin semua ini berakhir dengan cepat. Kita harus perbanyak fasilitas kesehatan yang baik, testing kit yang banyak untuk mengetahui siapa orang-orang yang beresiko tinggi terkena corona dan bagaimana kita menyembuhkan mereka. Tapi kita juga harus mulai memikirkan siapa orang-orang yang sebenarnya sudah imunitas terhadap corona ini, sehingga misalnya mereka bisa kembali bekerja. Saya kira ini sangat-sangat bagus dan sebuah ide yang sangat luar biasa. Bisa dibilang ini harapan di tengah terpuruknya ekonomi dunia saat ini. Dan yang ingin saya juga garis bawahi dan ingin saya apresiasi, misalnya kita udah lihat bagaimana pemerintah misalnya membuka hotel dan juga Wisma Atlet untuk rumah sakit pasien corona yang dilakukan oleh misalnya Menteri BUMN Pak Erick Thohir dan Presiden. Saya kira itu sudah on right track. Tapi tentu kita harus sadar, kita harus siap
dengan kemungkinan terburuk. Dan kita harus sadar bahwa pandemi ini pasti akan peak di Indonesia. Apakah ini sudah peak? Saya sih yakin peaknya masih belum di Indonesia. Ini akan mencapai puncaknya nanti, bukan sekarang. Bisa jadi Italia sekarang sedang mencapai puncaknya, sudah 40.000 yang terkena. New York sedang di tengah puncak tersebut. Cina udah decline, artinya dia sudah melewati puncak tersebut. Tapi Indonesia, saya kira betul-betul memerlukan strategi terkait ini. Nah, karena itu meskipun semuanya sudah on right track, yang dilakukan misalnya oleh New York, meskipun belum 100% dan masih belum berhasil, tapi negosiasi ini sudah dilakukan adalah mencoba untuk mengubah universitas-universitas milik state, milik negara bagian dan milik kota menjadi rumah sakit. Karena kita tahu sekarang universitas juga libur. Lebih baik kita coba bagaimana memanfaatkan tempat-tempat atau gedung-gedung yang tidak terpakai itu menjadi hospital, menjadi rumah sakit. Agar kita masih punya kesiapan akses kesehatan dan fasilitas kesehatan yang mampu menampung setiap pasien yang sangat berisiko tinggi. Dan yang saya kira bisa kita lakukan juga di Indonesia, karena kita tahu kita punya universitas negeri, dan saya yakin masih banyak orang-orang yang juga punya jiwa besar di Indonesia dan punya kemampuan seperti itu. Saya kira mungkin ini bisa menjadi ide yang menarik. Bagaimana universitas yang sekarang sudah libur dipakai untuk sementara untuk rumah sakit, tempat para pasien COVID-19. Jadi kita harus buka sebanyak-banyaknya kemampuan infrastruktur dan akses gedung kita untuk menampung pasien tersebut. Itu aja mungkin saran kebijakan dari saya. Tapi yang terakhir yang harus masyarakat tahu, dan ini saya kira pesan penting, bagaimana caranya agar masyarakat tidak panik dan bagaimana agar kita bisa tenang melewati ini. Menurut saya kuncinya adalah jujur dan transparansi. Kita harus tahu apa yang terjadi. Gak masalah, karena kita tahu bahwa ada masalah di sini. Ini yang harus kita sadari, ada masalah di sini. Tapi kita akan melewati masalah ini. Dan itulah yang kita butuhkan saat ini. Kejujuran itu dan transparansi semacam itu yang kita butuhkan. Jadi kita harus tetap optimis. Dan hal terkecil yang paling bisa kita lakukan adalah stay di rumah, tinggal di rumah. Dan percaya atau nggak percaya, meskipun ini mungkin bisa jadi nggak akan makan waktu yang cepat, tapi ini pasti akan berlalu, teman-teman. Dan mudah-mudahan kebijakan ini bisa diambil oleh pemerintah. Kita belajar dari New York, dan mudah-mudahan Jakarta, Indonesia, dan seluruh daerah di Indonesia bisa melewati COVID-19 ini.